Hai, senang sekali bisa bertemu dengan kalian semua melalui pembelajaran jarak jauh ini. Oke, sudah siap belajar? Baiklah, sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu agar apa yang kita pelajari kali ini dapat bermanfaat untuk kita, baik untuk kehidupan saat ini maupun masa depan. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baiklah. Dalam video ini, kita akan belajar mengenai bahasa Inggris dengan materi yang diperuntukkan untuk siswa kelas 11 SMA, yaitu Present Perfect Tense. Setelah mempelajari video pembelajaran ini, peserta didik dapat menggunakan Present Perfect Tense dengan tepat sesuai konteks penggunaannya. Dan peserta didik juga dapat menyusun kalimat teks interaksi transaksional terkait penggunaan present perfect tense sesuai konteks penggunaannya. Okay, pay attention please. Look at the clock. I have been here since 7:45. Look at this one. I have been here since 7:45. Kita analisis ya. I adalah subjek. Have adalah bagian dari to have. Sementara been adalah kata kerja ketiga dari is. Dan here adalah keterangan tempat. Since ini masuk ke dalam rumus present perfect, yaitu since dan for. Since diikuti oleh keterangan waktu. Okay, now look at the second one. I have known her for 2 years. I adalah subjek. Have bagian dari to have. Known kata kerja ketiga. Kata kerja pertamanya adalah know. Kata kerja keduanya knew. Dan her di sini adalah objek. This is her. For 2 years menerangkan berapa lama dia telah mengenalnya. Okay. Now, look at the men. They are men. What have they done? Apa yang telah mereka kerjakan? They have met each other after many years. Mereka telah bertemu setelah beberapa tahun. They have known each other for long time. Mereka telah saling kenal mengenal, saling mengenal untuk waktu yang lama. They haven't done anything, or they have not done anything. Mereka tidak melakukan apa-apa. Okay. Now look at the picture. What do you think about the picture here? Okay. Where have they met before? Di manakah mereka telah bertemu sebelumnya? Sehingga mereka terlihat begitu bahagia dan berpelukan saat bertemu. Where have they met before? Have they already known each other? Dari gambar ini, apakah menurutmu mereka pernah saling mengenal sebelumnya? How long? Berapa lama? Oke. Nanti kita akan menjawab ya setelah mempelajari materi secara keseluruhan. Oke. Now, pay attention to these sentences. I have been here since 7 o'clock. I have been here since 7 o'clock. And I'm still here right now. How long I have been here? Saya sudah berada di sini sejak jam 7. Dan saya masih di sini hingga sekarang pukul 10. So, berapa lama saya sudah berada di sini? Yes, that's right. I have been here for 3 hours. Saya sudah berada di sini selama 3 jam. Dari jam 7 sampai jam 10. Okay. Look at this one. I sat here at 2:38 p.m. I sat here at 2:35 p.m. Aku duduk di sini dari jam 2:38. Untuk apa? I invited you to drink with me. Aku mengundangmu loh untuk minum bersama.
Unfortunately, you didn't come until 5 p.m. Sayangnya kamu nggak datang. Okay. So, how long have you waited for him to drink with? Lalu, dari kondisi ini, berapa lama kamu sudah menunggunya? Yes, I have waited for him to drink with since 2:38 p.m. Dari mana taunya? Lihat kalimat pertama. I sat here at 2:38 p.m. And I have waited for him to drink with for almost 3 hours. Aku sudah menunggunya hampir 3 jam. Dari mana taunya? Tinggal kamu jumlahkan saja dari jam 2:38 sampai jam 5. Mudah bukan? Oke. Sekarang kita lihat yuk perbandingan antara for dengan since. Kapan kita boleh menggunakan for dan since? Bagaimana cara menggunakannya? Oke. For dan since ini digunakan dalam kalimat yang menggunakan rumus present perfect tense. Untuk for diikuti oleh the duration time. Sementara since diikuti oleh particular time. Lihat, for 2 weeks, for 6 months, for years. Sementara ini, since o'clock, since 7 o'clock, since 12 o'clock, since Monday, since Saturday, since January, since August, since 2000. Paham bedanya? Oke. For diikuti oleh durasi waktu. Berapa lama? Oh, dia bisa diikuti oleh days, weeks, months, years, centuries. For selama 2 minggu. Ini selama 6 minggu. Selama bertahun-tahun. Selama berabad-abad. Sementara kalau since diikuti oleh a particular time. Waktunya ditentukan. Sejak kapan? Sejak jam 7, sejak hari Minggu, sejak hari Sabtu, sejak bulan Januari, sejak bulan Agustus, sejak tahun 2000. Gitu ya. Jadi jelas, sejak kapannya disebutkan. Sementara for, berapa lamanya dihitung. Oke, paham? Kita lanjut. Inilah the function of present perfect tense. Perhatikan baik-baik. Kita akan gambarkan dalam bentuk garpu waktu. Ya. Oke, perhatikan. Ini adalah now. We are here. Now. Kita ada di sini loh. Sekarang. Di titik ini. Bagian dari sini ke kiri adalah our past time. Sementara ke arah kanan ini adalah our future. Get the point? Oke, next. Kita lanjut. Nah, yang kita lakukan di waktu lampau dan masih ada pengaruhnya hingga saat ini disebut dengan present perfect. Kapan kejadiannya? Tidak tahu. Tidak perlu disebutkan. Oke, contoh kalimatnya. They have moved to a new house. Mereka telah pindah ke rumah yang baru. Kapan pindahnya? Lihat ini. Mereka pindahnya dulu, di waktu lampau, bukan di saat ini. Nah, kenyataan di saat ini adalah mereka telah pindah. Mereka ada di rumah yang baru. Oke, maka the present perfect expresses the idea that something happened or never happened before now at an unspecified time in the past. The exact time it happened is not important. Jadi, present perfect ini mengungkapkan ide tentang sesuatu yang terjadi atau tidak pernah terjadi sebelum saat ini. Terjadinya di suatu waktu di waktu lampau. Waktu kejadiannya tidak disebutkan. Kalau disebutkan, maka bukan present perfect, melainkan
past tense. Contohnya, they moved to a new house last year. Mereka pindah ke rumah baru tahun lalu. Oke, next. Masih di keterangan waktu. Di sini kita, we are here now, and this is our past, and this part is our future. Oke. Kejadiannya terjadi di waktu lampau. Lihat, ada pembatasannya. Oke. She has written many poems since 1990. Lihat garis yang berwarna biru ini. Ini adalah awal, sejak tahun 1990. 1990 ini berada in our past time. Lihat, she has written many poems since 1990. Dia telah menulis banyak puisi sejak tahun 1990. Lalu sekarang dia masih menulis puisi atau dia berhenti menulis puisi. Itu tidak bermasalah atau tidak perlu disangkut pautkan dengan kalimat yang ini. Yang pasti bahwa dia di suatu waktu sejak tahun 1990 ini telah menulis banyak puisi. Hingga saat ini berarti. Oke. Mungkin frekuensinya yang berkurang. Kenapa? Karena di sini disebutkan many poems. Jadi, fungsi present perfect yang kedua adalah expresses the repetition. Pengulangan. Mengungkapkan pengulangan. Pengulangan apa? Pengulangan dari an activity before now. Sebuah kegiatan yang terjadi sebelum saat ini. The exact time of each repetition is not important. Kapan waktu pengulangan itu terjadi tidak penting dan tidak perlu disebutkan. Kita hanya perlu menyebutkan sejak dimulainya repetition itu. Ya. Oke. Fungsi yang ketiga. It expresses a situation that began in the past and continues to the present. Mengungkapkan sebuah situasi yang terjadi di waktu lampau dan masih berlangsung hingga saat ini. Lihat. Oke. Terjadi di waktu lampau. Lihat. Since 1990, since 2000 for example, kejadian ini terjadi dan masih berlangsung. We have watched the movie since 1992. Kita telah menonton film tersebut sejak tahun 1992. Oke. Sampai sini paham ya? Inilah fungsi dari present perfect tense. Mari kita lanjutkan dengan the pattern. The pattern artinya pola kalimat. Mari kita analisis dulu. Ada kalimat yang berbunyi seperti ini. I have read your article. Ingat ya, pengucapan kata ini bukan read. Kalau read adalah present tense, bukan present perfect. Karena read adalah kata kerja bentuk pertama. Kata kerja bentuk keduanya yaitu read. Kata kerja ketiganya read. Jadi read, read, read. I have read your article. Oke. Ini adalah kalimat positif dari present perfect tense. I adalah subjek, lalu ditambah have, lalu ada kata ketiga yaitu read, dan objeknya adalah your article. Oke, kalimat kedua. They have not read it. They have not read it. Oke, ini adalah kalimat negatif. They adalah subjek. Have, and then ditambah kata not sesudah have, baru kata kerja ketiga dan diikuti oleh objek. Di sini tidak ada perubahan bentuk kata kerja seperti di past tense. Di sini antara positif dan negatif bentuk kata kerjanya sama, yaitu sama-sama kata kerja ketiga. They have not read it. Next. Has she read your article? Has she read your article? Ada question mark. Ini adalah interrogative.
Have atau has diletakkan di depan, baru diikuti oleh subjek, ditambah kata kerja ketiga, dan ditambah objek. Kenapa bagian C ini menggunakan has? Ya, ini dia. Ada perbedaan penggunaan have dengan has. Maaf, ini tertutup sedikit ya. Untuk have digunakan untuk subjek I, you, we, they. Lebih mudahnya Dewi, Ayu. Ketika kita bertemu dengan Dewi, Ayu, maka kita menggunakan to be have untuk ketiga pattern ini. Dan has digunakan untuk she, he, it. She, he, it menggunakan to be has. Oke. Semoga apa yang kita pelajari ini bermanfaat untuk kita semua. Sampai bertemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.